Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Nafi, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan teman-teman sekalian yang menonton video presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo, NIM 2024-12093, dari kelompok 10, eh, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu siklus pengeluaran. Masuk pada materi pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pengambilan dan pembayaran atas barang dan jasa yang telah dibeli. Siklus pengeluaran bukan sekedar membeli barang. Ini adalah sistem yang terintegrasi untuk mengelola arus kas perusahaan demi mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Dari gambar di samping, pada gambar 12.1, siklus ini berada di tengah-tengah operasional perusahaan dan berinteraksi dengan pemasok eksternal, pihak tempat kita, pengawasan barang dan jasa. Kita mengirim order pembelian dan pembayaran, lalu mereka mengirimkan barang faktur. Lalu sistem produksi atau gudang, yaitu mereka memberikan siklus pengeluaran saat persediaan gudang itu eh, menipis. Setelah barang sudah dibeli, siklus pengeluaran memberitahu mereka bahwa barang sudah datang atau penerimaan barang. Lalu ada siklus buku besar. Semua data, biaya, dan pengeluaran uang dikirim ke sini untuk pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya ada dokumen pencatatan dan pelaporan. Pada dokumen tersebut, dokumen adalah bukti sah transaksi dari permintaan pembelian, yaitu dokumen internal dibuat oleh departemen yang butuh barang, misalnya gudang, untuk meminta bagian pembelian atau pembelian barang. Yang kedua ada pemesanan pembelian, yaitu dokumen eksternal atau hukum ini adalah resmi yang dikirim ke pemasok. Jika pemasok menerima PO, ini mereka terkait untuk mengirim barang sesuai harga yang tercantum. Lalu ada laporan penerimaan barang, itu fisik yang dibuat oleh bagian gudang saat truk pemasok datang. Ini membuktikan bahwa barang benar-benar diterima dalam kondisi baik. Selanjutnya ada voucher atau cek. Alat pembayaran digunakan saat jatuh tempo pembayaran telah tiba. Lalu ada memo debit digunakan untuk retur pembelian. Jika barang rusak dan dikembalikan, dokumen ini memberitahu bagian akuntansi untuk mengurangi utang usaha kita ke pemasok. Selanjutnya ada laporan yang dihasilkan. Pada laporan yang dihasilkan ini terdapat laporan kontrol. Laporan kontrol ini adalah laporan yang digunakan untuk memastikan integritas data, biasanya berisi tentang ringkasan jumlah transaksi yang diproses, total nilai nominal atau batch totals, atau daftar kesalahan yang terjadi selama pemrosesan data. Tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah ada transaksi yang hilang atau salah input. Selanjutnya ada register. Register ini adalah data kronologis dari semua transaksi jenis tertentu yang telah terjadi. Contohnya kayak registrasi cek, yaitu semua cek yang dikeluarkan, sama registrasi voucher, data semua voucher utang yang telah disetujui. Selanjutnya ada laporan faktur terbuka, yaitu laporan yang menampilkan daftar faktur pemasok yang sudah diterima. Fungsinya ini
Fungsinya ini adalah membantu bagian keuangan memberitahu ke tagihan mana yang masih menggantung dan harus segera diproses agar tidak terkena denda keterlambatan. Ya, selanjutnya ada laporan khusus atau special report. Laporan ini dibuat untuk manajemen. Laporan ini dibuat sesuai permintaan manajemen untuk kebutuhan spesifik yang tidak tercakup dalam laporan rutin. Misalnya manajemen ingin melihat tren pembelian dari satu masuk tertentu selama 5 tahun terakhir untuk negosiasi harga. Yang kelima ada laporan voucher. Laporan ini merangkum status voucher pembayaran. Voucher adalah dokumen internal yang mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Laporan ini memberikan gambaran umum tentang voucher yang sudah dibuat, disetujui atau dibatalkan. Yang keenam ada laporan kebutuhan kas atau cash requirement report. Laporan ini sangat krusial bagi manajemen keuangan, yaitu isinya tentang prediksi berapa banyak uang tunai yang harus disiapkan perusahaan untuk membayar utang yang akan terjadi jatuh tempo dalam waktu dekat, misalnya minggu depan atau bulan depan. Nah, fungsinya ini adalah untuk mencegah perusahaan kekurangan kas saat harus membayar tagihan. Yang ketujuh adalah laporan status utang atau Accounts Payable Status Report, yaitu laporan ini menunjukkan total saldo utang perusahaan kepada pemasok. Sering disebut juga umur utang. Nah, fungsinya itu yaitu melaporkan utang berdasarkan lama waktu tunggakan, misalnya 0 sampai 30 hari, 31 hari sampai 60 hari, dan seterusnya. Sehingga perusahaan bisa memprioritaskan pembayaran ke utang yang sudah lama jatuh tempo. Selanjutnya ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang merupakan laporan yang diselenggarakan perusahaan untuk melakukan siklus pendapatan yang tergantung pada metode yang digunakan untuk mengelola data transaksi. Nah, tersebut ada beberapa, yaitu ada jurnal. Jurnal ini mencatat transaksi pembelian dan pengeluaran kas secara kronologis. Selanjutnya ada buku besar pembantu utang, yaitu mencatat detail utang kepada setiap pemasok. Misalnya seperti berapa utang kita ke PTA dan berapa juga utang kita kepada PTB. Nah, selanjutnya ada buku besar. Nah, buku besar ini gunanya untuk mencatat total uang keseluruhan. Selanjutnya, selanjutnya ada pengolahan transaksi. Pengolahan transaksi akan diuraikan dalam dua versi, yaitu yang manual dan yang menggunakan komputer. Nah, sebelumnya, apa sih itu pengolahan transaksi? Pengolahan transaksi adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mencatat, mengklasifikasi, dan merangkum kejadian ekonomi dalam sebuah organisasi. Nah, tujuannya itu adalah mengubah data mentah seperti bond, kwitansi, atau faktur menjadi informasi keuangan yang berguna, yaitu laporan keuangan. Nah, pada sistem manual, sistem ini menggunakan metode tradisional, di mana pencatatan akuntansi dilakukan dengan tangan dan menggunakan kertas pena. Prosesnya yaitu mulai dari uh, dokumen sumber, yaitu ada faktur atau kwitansi, lalu dicatat ke jurnal umum, lalu diposting ke buku besar, itu sehingga dan juga dibuat neraca saldo sehingga menjadi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu sistem komputer atau yang disebut dengan sistem modern. Sistem modern ini yang menggunakan perangkat lunak atau software akuntansi seperti Mayop, Zahir, Accurate, SAP, atau bahkan spreadsheet Excel. Nah, prosesnya yaitu user hanya perlu menginput data transaksi, lalu
komputer secara otomatis melakukan penjurnal posting ke buku besar untuk menyajikan laporan keuangan secara real time. Nah, bedanya dari kedua metode tersebut itu eh, utamanya terletak pada alat dan kecepatan prosesnya. Namun prinsip akuntansinya tetap sama. Debit harus tetap sama dengan kredit yang disebut juga balance, baik itu dikerjakan di kertas maupun di komputer. Terima kasih atas pendengarannya. Materi selanjutnya akan disampaikan pada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikul Hilmi dengan NIM 2024121085. Pada slide kali ini akan menjelaskan aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer. Menurut Bambang dan Muhammad dalam bukunya Akuntansi Komputer 1999 menjelaskan sistem akuntansi berbasis komputer memiliki keunggulan yaitu kecepatan, volume, pencegahan kekeliruan, posting otomatis, penyusunan laporan otomatis, dan pencetakan dokumen otomatis. Aktivitas bisnis utama yang pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Keputusan penting dalam aktivitas awal ini adalah pengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang akan dibeli. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan adalah menjaga stok yang cukup sehingga produksi dapat berlangsung tanpa gangguan. Bahkan jika persediaan yang digunakan lebih besar dari yang diharapkan, atau jika pemasok terlambat dalam pengiriman, perencanaan kebutuhan material biasanya berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Yang kedua, JIT, just in time, tetapi tidak mengeliminasi secara total persediaan barang. Jadi dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual, bukannya yang diperkirakan. Dalam memilih pemasok harus dipertimbangkan ketika memilih. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama, harga. Kedua, kualitas dan bahan baku. Ketiga, keandalan dalam pengiriman. Setelah pemasok telah dipilih, sebuah produk, identitas pemasok harus menjadi bagian dari catatan induk persediaan produk untuk menghindari pengulangan proses pemilihan pemasok untuk setiap pesanan selanjutnya. Aktivitas kedua adalah menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa. Bagian penerimaan mempunyai dua tanggung jawab utama. Yang pertama, memutuskan apakah menerima pengiriman. Yang kedua, memeriksa jumlah dan kualitas barang. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari para pemasok. Biasanya melapor ke manajer gudang, kemudian melapor ke wakil direktur manufaktur. Departemen penyimpanan persediaan juga melapor ke manajer gudang yang bertanggung jawab untuk menyimpan barang. Informasi mengenai tanda terima barang dagangan yang dipesan harus dikomunikasi ke fungsi pengendalian persediaan untuk memperbarui catatan persediaan (CAT).
Dalam melakukan aktivitas penerimaan, biasanya hal terjadi adalah menerima pengiriman barang tidak dipesan. Untuk mengatasi ini, kita harus menerima pengiriman barang tidak dipesan itu. Kedua, membuat kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah perusahaan mendesain sistem pemrosesan. Kedua, permintaan sehingga ketika meninjau pesanan pembelian terbuka, para pekerja penerimaan tidak melihat kuantitas yang dipesan. Perusahaan harus dengan jelas berkomunikasi pada tugas penerimaan. Akan pentingnya menghitung secara cermat dan akurat seluruh pengiriman. Petugas penerimaan tidak hanya mencatat kuantitas yang diterima, tetapi juga menandatangani laporan penerimaan atau memasukkan nomor ID pegawainya dalam sistem. Penggunaan kode barang dan label RFID dapat mengurangi kesalahan yang tidak disengaja dalam perhitungan secara signifikan. Selanjutnya, kesulitan menetapkan bahwa jasa ini benar-benar dijalankan. Biaya aktual versus biaya yang dianggarkan seharusnya secara rutin dibandingkan dan setiap ketidaksesuaian diselidiki. Pencurian persediaan harusnya disimpan dalam lokasi yang aman dengan akses yang terbatas. Seluruh transfer persediaan dalam perusahaan seharusnya didokumentasikan. Menghitung persediaan di tangan secara periodik dan merekonsiliasi perhitungan tersebut dengan persediaan. Aktivitas ketiga dalam bayar barang perlengkapan dan jasa layanan, menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Ketika faktur masuk diterima, Departemen bagian utang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang berkaitan. Kombinasi faktur pemasok dan dokumen pendukung yang terkait ini menciptakan apa yang disebut paket voucher atau voucher package. Setelah pemberi persetujuan atau disebut approver memverifikasi bahwa perusahaan telah menerima apa yang telah ia pesan, faktur tersebut disetujui untuk pembayaran. Ada dua cara proses faktur pemasok. Yang pertama, sistem non-voucher atau non-voucher system. Yang kedua, sistem voucher atau voucher system. Sistem voucher menawarkan tiga manfaat atas sistem non-voucher: mengurangi jumlah cek yang perlu ditulis, beberapa faktur dalam satu voucher. Voucher pencairan. Voucher menyediakan sebuah catatan eksplisit yang faktur pemasok telah disetujui untuk pembayaran. Hal-hal yang biasa terjadi adalah ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan. Solusinya adalah ketepatan matematis dari faktur pemasok harus diverifikasi. Pembelian kartu pengadaan dan para pengguna harus disyaratkan untuk menyimpan tanda bukti mengadopsi pendekatan ERS, mengendalikan akses terhadap file induk pemasok. Baik, sampai kali ini presentasi kelompok 10. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.